karena ini ada 2 kelas, karena kita ada 2 kelas ya, sehingga waktu tentu harus berbagi antara kelas A dan kelas B. Kelas B lain kali harus mengkonfirmasi terlebih dahulu. Kita ada beretika begitu ya. Kelas B konfirmasi terlebih dahulu ke kelas A konfirmasi dahulu ke kelas B, sehingga kelas B yang tadinya sudah menyiapkan link akhirnya menggunakan link yang dari kelas A begitu ya. Ini juga memberikan satu etika buat kita, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita saling menghargai, bahwa kelas A yang harusnya pukul 19.30 ini mundur menjadi pukul 13 begitu ya, satu kelas dengan kelas B. Ini tentu berdampak terhadap keaktifan nanti rekan-rekan kelas B, harusnya waktunya bisa dimaksimalkan oleh kelas B, akhirnya berbagi dengan kelas A. Jadi mohon dipahami seperti itu. Bukan berarti kembali ke rumah lama begitu ya. Rumah lama yang memang sudah diisi oleh orang-orang baru juga harus dihargai begitu Pak Kosma kelas A. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang akan tampil kelas A lebih dahulu atau kelas B terlebih dahulu ini. Kelas A dulu. Penghormatan kelas A. Mangga kelas A katamu. Hormati mangga Tipayun. Kelas A siapa yang akan tampil? 80% waktu Raja, Bu. Baik. Saya Bu mau tampil. Oh iya, masalahnya sudah di itu ke grup ya? Sudah, Bu. Pak Jalan dengan Pak Yogi. Ya, Bu. Baik. Mangga silahkan, tidak perlu pakai moderator ya, langsung saja oleh grup masing-masing. Nanti lebih banyak berikan waktu untuk diskusi dan tanya jawab, sehingga tidak hanya menunggu jam segini jam ngantuk begitu ya. Jadi inti-intinya saja, pokok-pokoknya saja. Silahkan. Oke, semuanya terima kasih Bu dosen terlebih dahulu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Rekan-rekan yang kami hormati, yang kami banggakan, rekan-rekan seperjuangan kelas A maupun kelas B, yang kami banggakan, yang kami hormati, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan Ibu Dr. Helmawati dan Bapak Dr. Marwan selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Tanpa berpanjang kalam, marilah kita sama-sama awali kegiatan perkuliahan pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua dapat melaksanakan dan mengambil esensi dari kegiatan perkuliahan pada siang hari ini. Oke Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah pada kesempatan kali ini dengan dorongan dari kelas A maupun kelas B dengan izin dari Ibu dosen juga, kami mengawali kegiatan perkuliahan pada siang hari ini dengan paparan materi insya Allah yang ditugaskan pada kelompok kami, yang mana pada kesempatan kali ini kami di sini Jalaluddin Ginanjar, itu saya sendiri, dan ditemani dengan Bapak Yogi Purnama dari Sumedang. Salam hormat, salam takzim kepada semuanya peserta perkuliahan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami di sini ditugaskan untuk memaparkan sebuah judul tentang sistem informasi strategik dan sistem antar organisasi, yang mana di sini mempunyai 2 poin. Yang pertama sistem informasi konvensional, sistem informasi strategik, dan model-model penerapan sistem informasi strategik, dan juga poin kedua tentang pengaruh dampak hambatan pada sistem organisasi.
Insya Allah pada kesempatan kali ini tentang sistem informasi konvensional, SIS maupun model penerapannya, insya Allah akan saya paparkan sekaligus di sini saya berlaku sebagai moderator, yang mana nanti poin kedua insya Allah akan disampaikan oleh teman kami Bapak Yogi dari Sumedang. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kita ketahui tentang apa itu sistem informasi konvensional. Dapat diartikan sebuah sistem informasi tradisional yang berkembang di masyarakat dan disepakati secara umum. Seperti kita sekarang penggunaan handphone itu termasuk sistem informasi konvensional, di mana masa lalu handphone merupakan sebuah informasi terbarukan. Lalu sistem informasi strategik itu adalah dukungan terhadap sistem informasi komputer yang digunakan pada tingkat organisasi yang mengubah tujuan operasional, produk jasa, dan hubungan lingkungan untuk membantu organisasi. Lalu berbicara tentang model penerapan SIS adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi dalam penerapan sistem informasi strategik. Berbicara tentang informasi, tentulah kita akan berbicara tentang pengembangannya setiap generasi ke generasi, di mana pada 1950 sampai dengan 1960 konsep-konsepnya dapat Bapak Ibu sekalian lihat di tabel, di mana perintah yang birokrasi Paper Dragon pada konsep informasi tahun 1950 sampai dengan 60, lalu pada 1960 sampai 70 berkembang menjadi mendukung tujuan yang bersifat umum, sedangkan sistem informasinya adalah sistem informasi manajemen. Lalu pada 1970 perkembangannya yaitu dari mendukung tujuan yang bersifat umum menjadi pengendali manajemen dalam konsumsi informasi. Sedangkan tujuannya pun berubah dari tadi pemenuhan pelaporan secara umum dengan cepat, berkembang menjadi memperbaiki dan memperlancar pembuatan keputusan. Sedangkan perkembangan pada 1985 sampai dengan 2000 dari pengendalian manajemen menjadi sumber daya strategis, keunggulan bersaing, dan senjata strategis. Sedangkan dalam sistem informasinya menjadi sistem strategis. Pengaruh sistem terhadap organisasi dengan adanya sistem informasi. Yang pertama, pengaruh bersaing dari sistem informasi strategis. Yang keduanya adalah pengaruh industri dari sistem informasi strategis. Di antaranya pengaruh bersaing dari sistem informasi strategis adalah yang pertama adalah produk life cycle segera dapat diketahui, yang selanjutnya yang kedua memperkuat kualitas produk, yang ketiga mendukung penjualan yang cepat, otomatisasi siklus pesanan, yang selanjutnya adalah pengurangan biaya kantor, terus manajemen saluran produk dan persediaan, lalu pengurangan level manajemen, dan yang selanjutnya adalah penguatan tampilan produk dan ancaman terhadap produk pengganti. Sekarang pengaruh industri dari sistem informasi strategis. Yang pertama, sifat produk dan jasa bisa berubah. Yang kedua, siklus hidup produk bisa diperpanjang. Yang ketiga, skop geografis lebih luas dan lebih global. Yang selanjutnya, skala ekonomis dalam produksi, perpindahan dalam tempat nilai tambah. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah kekuatan menawar dari pemasok. Lalu kita bicara tentang model-model penerapan SIS, ada beberapa model, di sini tercantum ada 7 model. Yang pertama model tekanan kompetisi, yang kedua model kekuatan menawar dan efisiensi kompetisi, yang ketiga model rantai nilai, yang keempat 5 tahapan Porter dan Miller, yang kelima model KIN, yang ketujuh model rekayasa ulang, yang keenam, yang ketujuh adalah model siklus sumber daya konsumen. Di sini mungkin kami tidak banyak menampilkan dan menjelaskan model-modelnya karena terbatas dengan waktu. Yang pertama kita pengelolaan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif yang sudah kita ketahui pada poin-poin sebelumnya. Yang pertama adalah competitive force model, yang kedua adalah model rantai nilai. Bicara tentang competitive force model, kita bisa mengerti tentang diferensi model dengan cepat, terus ada diferensiasi fokus atau niche market. Yang ketiga adalah pengembangan keterkaitan yang ketat dengan konsumen dan pemasok. Yang selanjutnya adalah produsen yang berbiaya rendah. Di sini bisa dilihat model kekuatan kompetitif, di mana
ketika produsen lama berada di lingkupan konsumen, maka timbullah pesaing baru yang dimana itu akan menambah kompetitif, sehingga kita harapkan akan menambah kualitas produk yang ditawarkan. Sekarang kita bicara tentang model rantai nilai, di mana logistik, yang pertama logistik perusahaan, sistem pergudangan otomatisasi, di mana tidak ada lagi penumpukan barang sehingga barang lama tertutup dan cenderung terkalahkan oleh barang yang baru. Tapi berjalan beririran. Yang selanjutnya adalah operasional, di mana operasional ini dikontrol dengan secara komputerisasi, sebagaimana yang kita ketahui dan berkembang pada saat hari ini. Yang selanjutnya adalah logistik luar perusahaan, di mana logistik ini menjadi penjualan pengiriman otomatisasi. Dampaknya dan realitanya bisa kita lihat pada saat hari ini, di mana berkembang banyaknya sekali perusahaan logistik atau pengiriman antar kota, bahkan antar pulau maupun antar negara. Yang selanjutnya adalah pemasaran, sistem pemasaran komputer, di mana sekarang tidak datang langsung ke tempatnya, namun di mana Anda pun berada bisa berkomunikasi dengan penjual maupun pembeli. Yang selanjutnya adalah sistem pemeliharaan peralatan atau equipment, di mana dulu kita kalau mempunyai barang yang rusak, maka kita datang ke tempat perbaikan atau servisnya. Tapi dengan sekarang, dengan adanya kompetitif sekarang ini, maka ketika kita mempunyai barang yang rusak sedangkan memiliki garansi, maka perusahaan datang untuk memperbaiki barang kita dan menjemput barang tersebut. Dan selanjutnya adalah dampak sistem informasi strategis bagi manajer dan organisasi. Tentulah ini menimbulkan dampak, diantaranya yang pertama menggali info hubungan kekuatan industri, yang keduanya arah perubahan industri lembaga, yang selanjutnya pengetahuan akan industri apa saja yang telah familiar dengan sistem informasi, dan yang selanjutnya adalah menciptakan sistem produk dan pelayanan baru. Untuk selanjutnya, untuk faktor pendukung dan penghambat sistem informasi antar organisasi akan disampaikan dan dipaparkan oleh teman kami, Bapak Yogi. Pada Bapak Yogi kami silahkan. Terima kasih Pak Jalaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dr. Helma dan Pak Dr. Marwan, serta rekan-rekan mahasiswa S2 PAI di kelas A dan kelas B yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai sistem informasi. Selanjutnya yaitu adalah faktor pendukung dan penghambat sistem informasi antar organisasi. Selanjutnya, sistem informasi manajemen adalah suatu rangkaian sistem yang digunakan untuk mengumpulkan suatu informasi, yang mana informasi tersebut dapat berguna untuk pengambilan keputusan dan dapat mendukung fungsi-fungsi operasi manajemen dalam sebuah organisasi ataupun dalam dunia pendidikan. Lanjut. Tujuan sistem informasi manajemen dalam dunia pendidikan. Tujuan dari sistem informasi manajemen dalam dunia pendidikan secara khusus adalah untuk menyediakan dan menyusun bagaimana rangkaian kegiatan atau sistematika dari informasi yang diperlukan yang nantinya dapat digunakan dengan sebaik mungkin dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan pendidikan. Lanjut. Manfaat sistem informasi manajemen dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah pihak sekolah dapat dengan mudah mengelola data-data siswa yang ada di sekolah. Dan yang kedua, dapat mengelola nilai-nilai siswa berupa hasil ujian siswa, baik ujian semester maupun ujian akhir, data nilai harian, seluruh data menyangkut kegiatan akademik siswa dengan rapih dan efektif. Lanjut. Yang ketiga, dapat mengelola data-data guru, data-data tenaga kependidikan dengan akurat, dan memudahkan kepala sekolah dalam mengawasi data tersebut. Yang keempat, dapat juga digunakan untuk mengelola keuangan sekolah, menggunakan sistem informasi yang benar, sehingga dapat diketahui dari mana dan untuk apa keuangan sekolah tersebut dibelanjakan.
Yang kelima, bisa bermanfaat juga untuk pengelolaan data pustaka di sekolah dengan pengelolaan sistem informasi. Lanjut. Selain keuntungan, ada hambatan-hambatan yang menerapkan sistem informasi manajemen pendidikan agama Islam. Hambatan yang ditemukan dalam penerapan sistem informasi manajemen dalam dunia pendidikan dapat berupa kelengkapan fasilitas yang ada, karena sistem informasi manajemen ini lebih kepada penggunaan komputer atau teknologi komputer yang digunakan untuk dapat mengelola data-data yang dibutuhkan. Lanjut. Pendukung penerapan sistem informasi manajemen pendidikan agama Islam untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien, maka diperlukan diantaranya adanya manajemen yang profesional. Dengan melaksanakan manajemen pendidikan tersebut secara profesional, diharapkan untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan kesesuaian dari kurikulum yang telah ada pada rancangan pendidikan agama Islam yang terprogram. Demikian pemaparan dari kelompok kami yang akan dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih Pak Jalal, waktu dan tempatnya disilakan. Terima kasih Pak Yogi atas pemaparannya dan teman-teman sekalian. Mungkin itu pemaparan atau penyampaian atas materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Dan mungkin untuk prosesi diskusi, insya Allah nanti kita akan satukan saja setelah kita mendengarkan kegiatan atau pemaparan dari kelompok kelas B yang mana pada kesempatan kali ini kepada kelas B kami silahkan. Baik, terima kasih. Pak Jalal mohon dibantu share screen ya. Oke, siap, mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen dan juga Ibu dosen, jangan bahasan lagi karena karena materi yang disampaikan kebetulan sudah sama, yaitu tentang sistem informasi strategik antar organisasi. Tentu saja bahasan-bahasannya pun tidak akan terlepas dari bahasan yang sudah disampaikan oleh kelompok kelas A. Saya hanya akan mengulas sedikit karena tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Jalal. Baik, Pak Jalal mohon share screen. Tunggu dulu bentar Pak. Siap. Pak Jalal sebagai bosnya silakan. Ya, sebentar Pak. Stop. Mut atau Aje. Kayak sabar atuh sabar, sok aya rurusuhan bae. Buka tuh. Rurusuhan bae. Kayak heula atuh ke. Aduh, salah. Tuh, jadi rusuh teh kitu nyalahannya. Tenang Pak Jalal. Oh, tenang. Direrewas ujangan nantong direrewas. Kurang gusuh. Sabar. Pak Haji. Oke, tenang. Aduh, mah gitu. Semangat. Terus biasa. Oke, bisa dilanjut ya Pak Jalal ya. Ya, bangga. Baik, saya dari kelas B hari ini bertugas sebagai penyampai materi. Saya bekerjasama dengan Pak Haji Dadang Syamsul Bahri untuk menyampaikan materi kuliah atau makalah pada siang hari ini dengan judul yang sama, yaitu sistem informasi strategik antar organisasi. Baik, untuk bahasannya, yang pertama adalah sistem informasi strategik, yang kedua model-model penerapan SIS yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok kelas A, yang ketiga adalah faktor-faktor kesuksesan atau dalam bahasa lain pendukung dan juga kegagalan penerapan SIS, yang keempat sistem teknologi informasi antar organisasi, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam saran. Baik, selanjutnya tadi sudah dijelaskan juga tentang sistem informasi strategik. Namun untuk lebih menguatkan lagi, saya akan memaparkan sedikit saja. Sistem informasi strategik merupakan sistem informasi untuk keunggulan kompetisi yang merupakan perkembangan dari fungsi sistem informasi secara umum, yakni untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Kalau tadi kita mengenal dengan sistem informasi konvensional, tapi sekarang sudah ada lagi dengan informasi yang strategik, atau dalam bahasa lain, sistem informasi di level strategik dikenal dengan sistem informasi eksekutif yang digunakan untuk membantu manajer melaksanakan perencanaan secara strategik. Selanjutnya, saya singkat saja
faktor-faktor pendukung SIS, ya, faktor-faktor pendukung SIS. Suatu informasi strategik tentu saja harus memiliki landasan yang kuat. Pertama, yang mendukung tercapainya visi misi dari sistem informasi strategik itu adalah mempunyai visi informasi teknologi. Tentu saja karena sekarang sudah zaman teknologi atau sesuatu informasi bisa diakses oleh setiap orang, harus memiliki perencanaan juga teknologi yang mutakhir tentu saja. Kalau tidak dijalankan sistem informasi teknologi atau tidak mengikuti arus perkembangan zaman, tentu akan tertinggal oleh organisasi-organisasi atau sistem-sistem yang lain. Yang kedua, perencanaan informasi teknologi. Jadi harus mempunyai visi, kemudian visi itu direncanakan, nanti kemudian setelah direncanakan, kemudian diaplikasikan, dipraktekkan, diciptakan. Nah, selanjutnya adalah menjadi role model penerapan SIS, ya, menjadi model. Jadi harus lebih terdahulu, harus menjadi pelopor. Nah, itu yang kemudian mendorong SIS itu menjadi berkembang lebih pesat. Selanjutnya tentu saja harus kreatif dan inovatif. Suatu sistem informasi teknologi apabila hanya konvensional saja tentu tidak bisa mengikuti perkembangan zaman atau kemudian dapat dikalahkan oleh pesaing-pesaing yang lain, dikalahkan oleh teknologi-teknologi yang lain, kemudian SIS itu akan tertinggal oleh sistem-sistem yang lain. Yang selanjutnya adalah memiliki SDM dan manajemen yang baik. Tentu saja dalam pendukung SIS ini SDM yang berkualitas harus segera diciptakan, kemudian sumber daya manusia ahli-ahli harus ada di sana. Kalau tidak demikian maka SIS itu akan menjadi tertinggal. Selanjutnya adalah faktor penghambat SIS. Faktor penghambat SIS itu bisa ketinggalan zaman atau bisa tertinggal oleh sistem yang lain. Pertama adalah ketika SDM-nya lemah. Ini jelas sekali kalau SDM-nya lemah, kualitasnya lemah, baik itu di sistem informasi secara umum maupun informasi di sistem pendidikan dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam organisasi apapun akan tertinggal dan akan jauh ketinggalan mengikuti perkembangan zaman. Yang selanjutnya adalah perencanaan yang tidak maksimal. Meskipun SIS itu kita canangkan sedemikian rupa, tapi kalau tidak direncanakan secara maksimal, akhirnya akan keteledoran dan akhirnya akan tertinggal juga oleh sistemnya tidak kompak misalnya, atau manajemennya tidak kompak, SDM-nya lemah dan lain sebagainya, itu akan menghambat SIS itu sendiri. Yang selanjutnya adalah miskomunikasi antara manajer dan bawahan. Ketika terjadi miskomunikasi untuk sistem teknologi informasi antar organisasi, kami serahkan ke Pak Haji Dadang Samsul Bahri. Kepadanya kami persilakan. Iya, terima kasih Pak Abdul Qahar. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen. Saya langsung saja. Sistem teknologi informasi antar organisasi. Yang dimaksud dengan sistem informasi antar organisasi adalah sistem informasi strategik yang juga menghubungkan bukan hanya unit-unit dalam organisasi, tapi juga antar organisasi. Sebagai contoh, SIS menghubungkan antar perusahaan dengan pemasok dan perusahaan dengan pelanggan secara online. Seperti dalam industri penerbangan, yaitu perusahaan penerbangan, agen-agen perjalanan, dan konsumen dihubungkan dengan satu jaringan sistem pemesanan tiket pesawat terbang. Yang berikutnya adalah tipe sistem teknologi informasi antar organisasi. Salah satu tipe sistem informasi antar organisasi adalah Electronic Data Interchange, yaitu suatu penggunaan sistem komputer yang standar di beberapa organisasi terpisah untuk dapat mengirimkan data secara elektronik lewat dokumen-dokumen bisnis. Dokumen bisnis yang umum dikomunikasikan lewat EDI adalah order pembelian, order penjualan, permintaan daftar harga, klaim ansurasi, dan lain-lainnya. Yang berikutnya, manfaat EDI. Satu, mempercepat kegiatan bisnis. Yang kedua, mengurangi modal kerja. Yang ketiga, menghemat biaya. Yang keempat, komunikasi langsung produsen dengan konsumen. Yang kelima, memungkinkan perdagangan internasional. Demikianlah materi dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Silahkan dipandu Pak Jalal untuk diskusinya. Oke, terima kasih. Digabung sajalah karena Bapak sama. Oke, terima kasih kepada Bapak Abdul Qahar yang kami hormati dan serta Bapak Dadang Samsul Bahri yang telah menyampaikan sebetulnya judulnya sama tetapi mungkin sudut karena berbeda kepala, berbeda pula sudut pandangnya. Tapi alhamdulillah
itu pun sekaligus menambah wawasan dan sudut pandang bagi kita selaku pendengar pada kesempatan kali ini. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang telah direncanakan, mungkin sebetulnya untuk di kelas A itu untuk hari ini ada dua penampil, namun karena disatukan dan mengingat keterbatasan waktu, mungkin penampilan cukup dari kelompok dari kelas A satu kelompok dan dari kelas B satu kelompok. Untuk selanjutnya sama masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab. Mangga kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini untuk Ruslan Abdul Ghani. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bintang dari Bu Ruslan Helma. Abdul Ghani. Sebelumnya mohon maaf dulu, Pak Haji dulu. Ya, harap tenang dulu ya. Nanti kita bagi rata untuk sesi pertama ini. Untuk sesi Pak Alek terjadi. Mohon maaf. Pak Alek terjadi presentasi Pak Alek. Untuk Pak Haji dulu. Kesempatan pertama ini kita bagi dulu untuk yang pertama, penanya pertama dari kaum Hawa dulu ya. Oke. Kalau bisa 2 orang dari kelas A, 2 orang kelas B. Ya, siap Bu. Nanti Jadi ada tuh. dari kelas A 1 ibu 1 bapak, dari kelas B 1 ibu 1 bapak. Kalau ibunya memang sedikit baru diberikan kepada bapak-bapak. Cocok. Silakan Bu Lati. Kita awali dulu dari bab ibu dulu ya. Mangga kaum ibu yang bertanya. Aku kalah, euy. Ibu Haulati sepertinya mau bertanya. Ibu Haulati ya. Tadi udah ada Bu Fitri katanya. Yang betul yang mana ini, Bu Fitri atau Bu Hawa? Siapa mau Bu Fitri? Abis mah alamat ke bagian bintang deui. Siapa dulu Bu Fitri? Haulati dulu Ibu sudah 2 gitu saja, Bu Fitri dan Bu Hawa. Sok aja lah bapak-bapak nasaha. Ya, bapak-bapaknya mangga. Jangan. Bapak Haji. Pak Ujang maju, Pak Ujang. Haji. Dan Bapak Ditentukan saja Pak Jalal, ditentukan dari sekarang biar nanti mereka langsung bertanya. Oke. Bagus. Kelas B 1 bapak-bapaknya. Kelas A 1, kelas B 1. Oke. Kelas A Pak Ruslan. Kelas A Pak Haji. Kelas B siapa? Karena Pak Ruslan sudah terlalu banyak bintangnya, kita serahkan kepada Bapak Diman saja, ya Bapak Diman. Aduh. Siapa? Ibu dulu, Ibu. Dan sudah 1000 bintangnya Pak Ruslan itu. Untuk kelas B dapat silakan. Bintang, dapat bulan nggak apa-apa, Bu. Yang lain harap tenang, waktu kita kan sedikit ya. Ini kan yang tampil 2 kelompok berbeda. Sepertinya yang sudah membuka audionya Bapak Sarip ya, Pak Sarip. Pak Sarip kelas B. Oke, Pak Siap. Sarip. Aduh. Mangga, silakan. Oke, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam sesi pertama ini ada 4 penanya. Yang pertama ada Ibu Haulati, yang keduanya Ibu Fitri, yang ketiganya Bapak Diman, dan yang keempat Bapak Sarip. Ya. Oke, kalau begitu kepada Ibu Haulati dipersilakan untuk mengungkapkan pertanyaannya. Ngapain lagi ya Allah? Bu Haulati, hadir Bu Haulati. Kami persilakan. Saya Pak. Oh ya, silakan Bu Haulati. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan ini boleh di kelas A, boleh di kelas B ya, karena memang materinya tidak jauh berbeda atau sama. Nah, tadi dijelaskan oleh Pak Abdul Qahar di dalam suatu organisasi itu terkandung visi, kemudian ada rencana dan diaplikasikan dengan cara kreatif dan inovatif. Nah, yang saya tanyakan di sini bagaimana cara kita atau strategi kita dalam meningkatkan mutu suatu organisasi yang difokuskan dalam pendidikan agama Islam ya Pak ya, terkait sistem informasi yang semakin canggih. Bisa dipahami Pak? Oke, terima kasih Bu Haulati. Mungkin sedikit saya pertegas lagi ya pertanyaan dari Bu Haulati. Bagaimana strategi meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di suatu lembaga menghadapi, menimbang tentang kemajuan informasi pada saat hari ini?
Kurang lebih seperti itu ya. Oke, terima kasih Ibu Haulati, dan selanjutnya kami silakan kepada Ibu Fitri untuk Ya, terima kasih kepada Pak Jalal. Pertanyaannya tentang sistem informasi ya. Ya, zaman sekarang kan pasti sangat membutuhkan sekali dengan teknologi, kemudahan dengan sistem informasi ini. Nah, cuman yang kadang saya dapatkan permasalahannya itu adalah ketika bisa terjadi karena human error atau SDM-nya atau apa, sehingga terjadi kebocoran data misalnya, yang menyebabkan kerugian bagi ya mungkin klien atau nasabah dan sebagainya gitu. Itu bagaimana ketika terjadi hal tersebut, antisipasinya, baik itu secara mungkin sebagai manajer atau misalkan kita sebagai klien. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fitri. Mungkin kalau bisa saya simpulkan pertanyaan dari Ibu Fitri itu bagaimana cara antisipasi kebocoran data, baik itu secara manajerial maupun secara klien atau user pengguna layanan suatu informasi itu sendiri. Jadi mungkin di sini titik beratnya yaitu adalah antisipasi ya Bu terhadap kebocoran data. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan selanjutnya kami silakan kepada Bapak Diman dari kelas A. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Jalal. Namun ini nampaknya di kolom chat sudah ada pertanyaan yang hampir mirip-mirip. Tadi Pak Ruslan tulis start. Baik, jadi hampir sama ya. Karena sekarang adalah pembahasan mengenai sistem informasi strategi. Ini kalau berbicara negara kita, negara Indonesia, yang sekarang akan memasuki era industri 5.0, sejauh mana kesiapan Indonesia untuk menghadapi era industri 5.0 ini. Mengingat di dalam dunia pendidikan sekarang ini, ketika kemarin kita melaksanakan pembelajaran daring saja itu masih mengalami kendala, belum adanya pemerataan jaringan di desa atau pelosok-pelosok. Nah, bagaimana nanti ke depannya ketika menghadapi era 5.0 di Indonesia? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Diman atas pertanyaannya, dan mungkin kalau saya bisa sedikit simpulkan ya, mungkin bagaimana kesiapan kita dalam khususnya dunia pendidikan dalam menghadapi era 5.0 ya. Karena mungkin di sini pendidikan, jadi kita fokuskan ke pendidikan saja. Jadi bagaimana kesiapan kita menghadapi era 5.0 untuk kedepannya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan terakhir dari Bapak Sarip Nurjaman ini teh. Nurjana. Silakan. Asal nyambung. Ya wainya. Nurman. Nah, baik, terima kasih Pak Jalal yang sudah memberikan kesempatan untuk pertanyaan. Pertanyaan saya tadi sama pemateri sudah disampaikan bahwa saya pengaruh industri dari sistem informasi strategis ya. Nah, kebetulan memang di lingkungan saya hampir 80% itu industrial ya. Bahkan disebutnya kawasan industri. Nah, jadi di kampung saya tuh hampir semua penghasilannya itu dari memang pabrik industri. Nah, tadi ada beberapa pengaruh ya. Ada 6 yang ditanggapi. Yang pertama, sifat produk dan jasa bisa berubah. Siklus hidup produk bisa diperpanjang. Skop geografisnya, skala ekonomis, ya, perpindahan dalam tempat nilai dan kekuatan menawar pemasok. Nah, ini dalam bidang hal industrial gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang ingin saya tanyakan, ketika industri ini dihadapkan dengan pandemi ya gitu ya, saat ini itu kan banyak industri yang kalau menengah ke bawah itu mengalami kerugian, bahkan ada beberapa karyawannya diskor dulu, dirumahkan dulu ya. Nah, itu karena efek pandemi. Nah, yang ingin saya tanyakan, nah, informasi strategis dalam sistem ini gitu ya, atau satu ilmu sistem informasi strategis ini dapat nggak menghandle segala macam bentuk perubahan
ekonomi yang terjadi termasuk adanya pandemi ini. Jadi tolong berikan solusi, ya solusi ini lebih kepada industrial ya, atau pengusaha-pengusaha, dan ini juga memang berujung kepada pendidikan juga. Karena beberapa perusahaan banyak yang mensupport pendidikan, yaitu memberikan beasiswa, memberikan donasinya gitu ya. Nah, ketika industrinya itu memang merosot, maka beasiswa, donasi-donasi kadang ya itu agak sedikit di tipis begitu ya. Nah, dalam hal ini sistem informasi strategis bisa nggak menstabilkan kembali dalam keadaan pandemi seperti ini? Itu saja. Terima kasih Pak Jalal. Oke, terima kasih Pak Sarip atas pertanyaannya, dan mungkin kalau bisa disimpulkan dari narasi yang begitu panjang, bisa disimpulkan adalah apakah SIS itu dapat menghandle atau mengatasi segala perubahan yang terjadi sekarang ini yang diakibatkan terfokus pada pandemi ya Pak ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin sudah kita dapatkan 4 pertanyaan, di mana dari Ibu Haulati, Ibu Fitri, Bapak Diman, dan dari Bapak Sarip Nurjaman. Sebelum kami persilahkan untuk didiskusikan secara menyeluruh dan secara umum pada forum diskusi ini, kami persilahkan dulu kepada pemateri pada kesempatan kali ini untuk menjawab terlebih dahulu. Kepada Bapak Abdul Qohar, Bapak Pak Haji Dadang, dan kepada Bapak Yogi, kami persilahkan jikalau ingin menjawab. Baik, satu-satu dulu ya Pak Ginanjar, Pak Jalal. Oke, silakan. Ya. Baik, saya ingin menanggapi pertanyaan dari Bu Ayu ya, Bu Ayu, mengenai bagaimana kira-kira mutu organisasi PAI menghadapi tantangan saat ini. Begitulah kira-kira pertanyaannya ya. Yang perlu digarisbawahi Bu Ayu, bahwasannya sebagai guru PAI tentu saja ada organisasi yang menaunginya. Nah, organisasi yang menaungi itu salah satunya adalah AGPAI misalnya ya, Asosiasi Guru PAI Indonesia. Kebetulan di kelas pasca sarjana ini ada Sekjen AGPAI Kabupaten Subang, ada Ketua AGPAI juga, dan lain sebagainya. Tapi perlu diketahui, pertama kita lihat dulu pengertian atau esensi dari organisasi. Pak Kohar, jaringan ya Pak Abdul Qohar kayaknya. Tidak jelas Pak Abdul Qohar. Tidak jelas. Kurang jelas Pak Kohar. Dimatikan videonya. Oke. Seperti biasa kena hapus wajahnya, sahur Pak Ujang mah. Oke, mungkin kita nanti sambung lagi dengan Pak Abdul Qohar, dan mungkin dari teman-teman yang lainnya mau mencoba membantu dan memberikan sebuah pandangannya supaya lebih cerah dan melihat bintang dari Ibu Helmawati ya. Silakan buat teman-teman sekalian. Mengingat tentang bagaimana strategi meningkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan agama Islam itu sendiri. Mangga dipersilakan. Ya. Apa jelas saya jawab. Silakan Pak Haji Dadang, silakan Pak Haji Dadang. Terima kasih. Mutu pendidikan itu saya kira sebagai gambaran saja ya, di Subang itu tidak jauh tertinggal, artinya bisa meimbangi dengan guru-guru pendidikan yang lain. Itu sebetulnya. Kalau kita dikategorikan dengan usia 50 tahun ke bawah lah, itu rata-rata guru PAI tidak tertinggal jauh sebetulnya. Hanya barangkali fasilitas, ya fasilitas ini dibuktikan. Nah begitu diadakan kenapa? Karena banyak pelatihan yang diadakan oleh organisasi, baik AGPAI ataupun organisasi yang lain, ataupun oleh Kemendag, mereka ikut di sana gitu. Jadi saya kira untuk mutu PAI juga kita jangan terlalu merasa rendah diri ya, merendah diri, kadang-kadang merasa minder. Bahkan di sebagian begitu kita memberikan informasi tentang AGPAI itu, tentang RPP ya, yang dari AGPAI itu, yang sistem elektronik itu, banyak pengawas yang di luar PAI juga kaget, ternyata guru PAI sekarang itu lebih maju dibandingkan yang lain, bahkan bisa bersaing dengan yang lain. Tinggal kitanya saja.
gitu. Yang kedua saya akan menanggapi yang dari Bu Fitri itu tentang apa? Mohon maaf Pak Dadang, kita satu-satu dulu ya. Kita fokus dulu ke satu pertanyaan dulu. Nanti teman-teman yang lainnya akan coba menambahkan. Mungkin itu saja barangkali Pak Dadang ya untuk pandangan pertanyaan nomor 1. Mangga kepada teman-teman yang lainnya, jikalau ingin menambahkan selain dari chat Zoom yang alhamdulillah untuk sore hari ini begitu ramai, tanggapan-tanggapan dari teman-teman sekalian. Silakan Pak Yogi. Pak Jalal. Silakan Pak Yogi. Ya, terima kasih waktunya Pak Jalal, mau menambahkan sedikit. Jadi yang dipertanyakan oleh Bu Ayu, jadi visi strategis guru agama, yang pertama betul tadi kata Pak Dadang, bahwa yang pertama adalah melakukan BIMTEK tentang pendidikan agama Islam. Terus yang kedua adalah peningkatan nilai guru pendidikan agama Islam. Seperti kita semua lagi kuliah lagi, itu merupakan tambahan bahwa kita harus tetap meningkatkan mutu seorang guru pendidikan agama Islam, minimal kalau kita kuliah itu lebih berwawasan, menambah wawasan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah terus mengupdate diri apa yang ada di aturan ya dari pemerintah, kemudian yang ada di lapangan termasuk dari orang tua murid. Jadi kita tetap saling sinergi antara ilmu, peraturan dan kenyataan di lapangan. Terima kasih Pak Jalal. Boleh menambahkan? Silakan Pak Jalal. Bapak Arifin apa Alpi beri namanya teh? Alfi. Pak Alfi mau menambahkan. Hanya menambahkan apa yang dikatakan oleh Pak Yogi sarang Pak Dadang tadi. Betul sekali bahwa dengan kiat-kiat yang tadi disebutkan, di samping semangat ya, karena tidak dipungkiri bahwa madrasah dipandang sebelah mata oleh masyarakat pada zaman sekarang, tapi terbukti sekarang Man Insan Cendikia biasa juara 2 se-Indonesia, dan itu adalah indikator bahwa madrasah mulai punya nama gitu kan ya, artinya guru-guru yang basic pendidikan agama Islam bisa mulai show off gitu. Dan tahadus binimah di sekolah saya pribadi, pembelajaran e-learning sebelum jauh ada pandemi kita pun udah menggunakan program tersebut. Artinya betul tadi kata Pak Yogi, kita nggak stuck di tempat, tapi kita mesti terus maju. Karena namanya zaman globalisasi, kalau kita diem ketinggalan, tapi kita mesti terus. Itu mungkin Pak Jalal, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Alpi yang ditemani oleh Bapak Arifin, yang mungkin sebentar lagi akan ikut menimrung memberikan pandangannya, dan sudah terlihat Bapak Ujang udah pengen nanya, tapi kita beralih dulu kepada pertanyaan yang kedua yang berasal dari Ibu Fitri ya. Sebelum nanti mungkin kalau ada waktu pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab pun nanti Bapak Ibu bisa menambahkan sedikit-sedikit. Oke, dari Ibu Fitri bertanya bagaimana cara mengantisipasi sebuah kebocoran data, baik itu secara manajerial dari perusahaan itu sendiri, penyedia layanan itu sendiri, maupun dari user atau pengguna layanan itu sendiri. Maka untuk pertanyaan ini mungkin kita sifatnya umum, tidak perlu dari pemateri saja. Ini supaya bisa menambah dan memfasilitasi teman-teman yang pada saat ini antusias untuk menjawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin menjawab. Ya. Oh, silakan Bapak Sipur Hamdan. Oke, silakan. Ya, terima kasih untuk Bapak Jaludin, Ginanjar yang saya hormati dan Allah muliakan. Tentunya juga untuk Ibu dosen yang hadir, yang saya hormati dan Allah muliakan, dan kita doakan selalu sehat, panjang umur. Menyikapi dari pertanyaan Ibu Fitri tentang manipulasi data, saya teringat dari bacaan tadi makalah tentang faktor-faktor penghambat SIS. Ya, salah satunya tentang kelemahannya itu dari kelengkapan fasilitas. Dan juga kalau dilihat dari kelas B juga ada menyebutkan SDM yang lemah. Ya, mungkin
manipulasi data itu terkait terhadap personal, ya. Bukan ke Mohon maaf Pak Saiful Hamdan, mungkin bisa saya luruskan di sini Ibu Fitri cenderung bertanya tentang kebocoran data, Pak. Jadi ya, bukan bocoran data itu bisa jadi dari personal juga, boleh jadi dari sistem, ya, satu dari sistem yang tidak terkunci, ya, sistem yang tidak terkunci, atau yang kedua dengan personal. Boleh jadi contoh kecil saja lah. Kita bukan ke PAI-nya ya, kita ke umum saja, tapi ada kaitannya. Manipulasi data keuangan haji itu kita tahu sendirilah. Sekarang bocor. Ternyata akibat tidak bisa berangkat haji Indonesia tahun sekarang itu karena diambilnya keuangan haji, dana haji. Itu kan merupakan salah sebuah kebocoran data juga. Begitu banyak kebocoran data. Artinya saya lebih cenderung kepada memang tadi yang diterangkan oleh beberapa narasumber, yaitu SDM yang lemah. Tentunya SDM yang lemah ini juga manajemen juga lemah. Buruk manajemennya. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Bapak. Tambahkan boleh? Oh, silakan Bapak Ujang Sahyudin, dipersilakan. Saya akan mau mencoba menjawab dari pertanyaan tadi yang disampaikan tentang kebocoran data. Data itu bisa saja bocor. Bagaimana antisipasinya? Maka dalam mengantisipasi bocornya data itu kembali lagi tadi betul ke SDM-nya, yaitu yang punya kepentingan atau punya kuncinya, yang mana kalau di sekolah itu ya ada yang namanya operator, di semua juga ada. Saya contohkan di dunia pendidikan yang ada namanya operator sekolah. Maka itu ada sistem, misalkan ada seperti ini, data bisa dibuka di sekolah, ada juga yang tidak bisa dibuka, harus membuka dulu kuncinya, yaitu di kabupaten. Maka ditanamkan di sana ada yang namanya password dan kata sandi. Itu adalah merupakan supaya data tidak bocor. Maka jalan keluarnya supaya tidak bocor data tersebut, ketika kita menguploadkan data, ketika kita menyerahkan data, maka itu harus sesuai dengan aturan-aturan atau yang di atasnya itu adalah yang berkepentingan. Jangan menyampaikan data itu sekonyong-konyong, tidak di luar aturan. Itu menjadi bagian dari antisipasinya supaya data tidak bocor, yaitu dengan memaksimalkan kata sandi dan passwordnya itu dengan cara bagaimana? Ada yang namanya riset. Ya, jadi risetnya berkala. Jadi misalkan kita kata sandinya 1, 2, 3, 4, 5, maka itu supaya tidak bocor data ada pengulangan riset dalam sandi tersebut. Itu misalkan berjangka, ada yang menggunakan misalkan 1 bulan 1 kali atau 3 bulan 1 kali, itu ada pengontrolan. Kalau tidak seperti itu, maka akan muncul yang namanya untuk kebocoran data tersebut ada yang namanya adalah hacker. Hacker itu adalah orang yang membocorkan atau mengambil data kita, menghancurkan data kita. Menghadapi hal tersebut, maka tadi pada intinya kita harus bisa men-setting ulang password dan kata sandi. Mungkin itu antisipasi sedikit antisipasi untuk kebocoran data. Kembali ke moderator. Terima kasih Pak Ujang Sahyudin, dan mungkin kita bisa simpulkan jawaban dari Pak Ujang dan Pak Saiful Hamdan cenderung pada SDM. Kalau kita simpulkan, mari kita jauhi 3 penyakit 3K, yaitu kutil, kudis, kurap. Kutil kurang teliti, kudis kurang disiplin, dan kurap kurang rapih. Mungkin itu untuk salah satu strategi untuk mengantisipasi hal tersebut dari segi usernya. Oke, dari teman-teman yang lainnya, Ibu Sri masih tertutup layar monitornya, dan mungkin dari Bapak
Dr. Ismail. Tambahkan sedikit Pak Jalal. Silakan Bapak Ruslan mau menambahkan, mangga. Ya, untuk menjawab pertanyaan Bu Fitri, bagaimana mengantisipasi kebocoran data? Jawabannya satu. Ya, bukan disumpah kata Pak Saiful Hamdan. Ya, tapi terletak pada manajemen security. Ya. Nah, yang bagaimanakah manajemen security? Nah, ini kalau ini karena saya dari awal hanya sedikit, jadi saya tidak akan memaparkan terlalu panjang lebar. Ya, karena memang jawabannya panjang kalau sudah memaparkan manajemen security. Barangkali itu saja sebagai tambahan ya atas pertanyaan Bu Fitri. Terima kasih Pak Jalal. Oke, terima kasih Bapak Ruslan, dan mungkin untuk masalah bocor-bocoran Ibu Midah juga ingin menambahkan, barangkali sudah diskusi rupanya itu di belakang layar. Ibu Midah mau menambahkan? Atau mungkin Ibu Sri juga, Pak Cep Jamaludin atau teman-teman yang lainnya? Halo Pak Jalal. Oke, Jelas? Pak Abdul Qahar, mangga jelas Pak Abdul Qahar. Oke, singkat saja lah, takut jelek lagi sinyalnya. Untuk mengantisipasi kebocoran data boleh jadi kan disebabkan oleh dua faktor. Pertama, bisa saja kebocoran data itu oleh human error. Yang kedua, boleh jadi kebocorannya adalah sistem yang error. Nah, untuk mengantisipasi kedua hal tersebut, tentu saja dalam manajemen sistem organisasi harus punya backup data. Sehingga ketika data itu bocor, maka ketika ada backup data, baik itu dalam bentuk print out ataupun dalam hard disk yang lain atau dalam file yang lain, data itu bisa di healing, bisa dipulihkan kembali, atau dalam bahasa lain tadi bisa di reset. Itu kalau datanya yang ada. Tapi kalau tidak ada kan susah juga untuk meresetnya. Maka apakah kebocoran itu disebabkan oleh human error atau oleh sistem yang error, maka harus ada backup data sebagai data pendukung atau sebagai data simpanan dari data yang awal. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Blokar tentang simpanan-simpanannya. Oke, terima kasih. Untuk kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya saja. Pertanyaan ketiga dari Bapak Diman, yaitu bagaimana kita, khususnya dunia pendidikan itu di Indonesia untuk menghadapi era industri 5.0. Jadi bagaimana kesiapan kita, mungkin juga sekaligus strategi kita selaku yang beraktivitas di bidang akademik itu sendiri. Mangga kepada teman-teman yang lainnya tanpa membatasi kelompok yang presentasi maupun yang boleh saya menjawab? Oh, silakan Bapak Yosep, kami persilakan Bapak Yosep. Baik, mengenai kesiapan khususnya bagi orang akademisi, bagi kita sebagai akademisi, menurut saya secara pribadi, meskipun katakanlah generasi 5.0, 4.0, kadang-kadang memang kita kedodoran, tetapi kita harus bisa memaksakan, gitu ya. Kita harus bisa memaksakan mengikuti perkembangan dari kemajuan teknologi yang semakin ke sini bersifat progresif dinamis. Artinya terus berkembang, terus berjalan tanpa misalnya melihat tanpa pandang bulu. Artinya kalau misalnya kita tidak bisa menyesuaikan, kita sebagai orang akademisi tidak bisa memaksakan untuk mengikuti perkembangan kemajuan teknologi tersebut, khususnya misalnya sekarang yang sedang digembar-gemborkan mau kepada generasi 5.0, ya kita akan tergilas, kita akan kedodoran, kita akan ketinggalan. Itu yang pertama. Ini sebagai kita di kalangan akademisi. Nah, kemudian kalau misalnya melihat di luar akademisi, memang tugas kita, gitu ya, tugas kita untuk bisa semampu kita, sekemampuan kita untuk bisa minimal memberikan pencerahan, minimal memberikan pandangan tentang perkembangan zaman yang semakin ke sini semakin pesat, semakin maju. Jadi selain misalnya kita sebagai seorang akademisi harus bisa memaksakan diri menyesuaikan dengan keadaan perkembangan sekarang, juga kita juga mempunyai kewajiban yang bukan kewajiban ya, punya tugas lah gitu ya, tugas untuk bisa memberikan pencerahan kepada rekan kita, teman kita, saudara kita, anak didik kita tentang perkembangan
perkembangan teknologi yang begitu pesat itu. Mungkin itu dari saya, kurang dalam, lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yosep atas sumbangsi pemikiran dan pandangannya. Dan mungkin dari teman-teman yang lainnya dipersilakan. Ya, Pak Jalal. Oh, silakan Pak Anan. Baik, terima kasih Pak Dokter, Ibu Dokter, dan teman-teman semua. Insya Allah coba saya menjawab pertanyaan yang dari Pak Diman tadi ya. Terkait ya kemajuan teknologi saat ini, sebetulnya bagi kita ya, sebagai tenaga pendidik yang sudah komitmen memajukan bangsa, memajukan negara dan agama, intinya kita ya harus ikuti perkembangan ini dengan sebaik-baiknya, skill yang mumpuni sesuai kebutuhan kita, gitu kan. Tapi juga kita jangan misalnya terpancing, gitu ya, terpancing dengan isu-isu yang memang tidak jelas. Karena pengaruh teknologi di era globalisasi ini sungguh luar biasa. Kalau kita sebagai guru tidak bisa memfilter artinya dampak negatifnya pun itu akan menjadi hal yang fatal bagi peserta didik kita ya, seperti itu. Jadi kita juga tidak apatis dengan pelajaran-pelajaran yang telah dicontohkan oleh generasi-generasi salaf terdahulu, para ulama, para tokoh, para pendiri gitu ya, termasuk juga ya Rasul yang ajarkan dengan cara-cara tradisional. Di situ ada faktor keteladanan, ada di situ juga ada basis Al-Quran, kemudian hadis, itu pun tidak kalah sebetulnya. Jadi saya menyikapi perkembangan zaman ini hanya media saja, hanya sarana saja untuk mengefektifkan, untuk misalnya meningkatkan, mengamankan supaya kemajuan ini adalah sebagai lembaga pendidikan Islam ataupun sebagai kita guru itu tidak ketinggalan zaman. Tapi kita pun tidak melupakan istilahnya contoh-contoh ataupun metode-metode yang telah disampaikan oleh para generasi salaf seperti itu. Betul Rasul itu menyampaikan bahwa wa antum a'lamu bi umuri dunyakum, bahwa urusan dunia itu adalah kamu yang memang lebih tahu. Artinya perkembangan silahkan diikuti. Tetapi kita harus waspada dengan dampak negatifnya seperti itu. Jadi terima kasih, itu aja mungkin Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Anan. Jikalau kita bisa singkatkan, jadi kita harus mulai open minded terhadap sebuah perubahan yang cenderung baik dari segi teknologi, dan kita harus berpegang teguh pada nilai-nilai fundamentalis terhadap kelangsungan keimanan kita gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, dari teman-teman yang lainnya mau menambahkan dipersilakan. Kita beri waktu, kita beri kesempatan boleh kita yang mohon maaf Pak Ujang, kita beri waktu dulu kepada teman-teman yang lainnya. Mungkin Pak Ajengan Pajrin. Ya, silakan. Pak Ajengan Pajrin mungkin mau menambahkan pandangannya. Mangga dipersilakan Pak Ajengan Pajrin. Boleh. Ustadz Pajrin boleh mau menambahkan? Panandang juga mau tuh. Panandang. Oh, Panandang, silakan. Panandang aja. Silakan Panandang. Ya, terima kasih Pak Jalaluddin dan rekan-rekan. Dari saya hanya menambahkan aja untuk menyikapi tadi yang 5.0 lah gitu. Sebenarnya PAI itu udah siap ya dari segi administrasi. Sekarang di organisasi AGPAI itu udah disediakan modul siswa dan kartu KTA AGPAI digital itu udah lengkap semuanya gitu buat metode pembelajaran gitu. Mungkin kita guru PAI mau SD, SMP sampai SMK dan SMA itu bisa gabung di sana, dan itu merupakan pembelajaran 5.0 gitu kan. Terus ada grup-grupnya juga dari Telegram dan sebagainya. Kita ada meningkatkan skill atau workshop itu banyak itu di seluruh GPAI Indonesia gitu kan. Nah, jadi untuk rekan-rekan GPAI semuanya yang saya sarankan itu kita ngelirik aja lah KTA AGPAI digital dan lain sebagainya. Itu aja mungkin untuk mempersiapkan di era 5.0. Oke, terima kasih. Jadi intinya beliau sebagai sekjen AGPAI, no. Jadi intinya marilah bergabung ke AGPAI gitu ya. Jadi promosi Pak. Oke, terima kasih ya.
Bang Ginanjar. Ya, bukan promosi karena itu rumah kita semua, rumah GPI semua. Iya, mungkin dipromosikan bagi yang belum bergabung dan belum mengetahui hal itu mungkin ya, seperti itu. Mungkin silakan berteman-teman yang lainnya. Bergabung. Pak Alaikasalam. Boleh, ajang promosi juga nggak apa-apa, nyantai. Boleh, silakan Pak Alaikasalam. Tadi menambahkan tanggapan dari Pak Nandang, kebetulan kami juga sebagai salah satu anggota AGPAI juga. Sebenarnya yang saya pahami di setiap organisasi dari berbagai jenjang mata pelajaran, sebenarnya kalau sepaham saya mah ada semua untuk masalah kemajuan tentang masalah SDM setiap guru. Apalagi kami sebagai kepengurusan AGPAI, di AGPAI itu banyak contoh kecil seperti tadi yang sudah diterangkan sama Pak Nandang. Nah, juga kami sebagai aktivis juga sebagai pergunu. Di pergunu salah satu nilai unggulan itu menurut saya yang sekarang di pergunu ini sedang dilakukan itu tentang masalah strategis kemajuan bagi guru-guru di pendidikan, yaitu memberikan beasiswa itu. Makanya kalau menurut saya untuk masalah strategi pendidikan di setiap organisasi insya Allah itu ada. Tergantung kitanya mau apa tidak menjalankannya. Mungkin itu saja dari saya sedikit namanya. Terima kasih Pak Alaikasalam atas penambahan informasinya, dan mungkin nanti rekan-rekan bisa langsung japri ke Pak Nandang, ke Pak Alaikasalam ya untuk memperluas mengkepo-kepo tentang program yang bagus kita dengar tadi. Oke Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke pertanyaan keempat yang bersumber dari Bapak Syarif Nurjanah ya. Kita tentang bagaimana sih sistem informasi itu sendiri menghadapi Syarif Nurjamah. Oh iya gitu. Oh iya, mohon maaf. Itu nama bojonanya. Betul, jadi Syarif Nurjanah, jadi berdua. Itu kolaborasi Pak Jalal. Mohon. Jadi bintangnya keduaan, Pak, hijau keduaan gitu bintangnya teh. Oke, mungkin kita lanjut saja ke pertanyaan ke Pak Syarif tentang bagaimana sih SIS itu sendiri menghadapi hal yang terjadi sekarang ini, baik dari berbagai jenis industri tentang PHK maupun juga, dan kita juga tidak menutup mata bahwa pendidikan pun saat ini terdampak oleh hal tersebut, yaitu pandemi ini. Itu bagaimana sih SIS itu menghadapi hal itu semua dan bagaimana strateginya untuk kedepannya. Oke, saya lihat di layar monitor sudah siap Bapak Luha, sepertinya ingin menambahkan gitu ya. Halo Pak Luha, masih aktif? Ya aktif, tapi enggak Pak. Tadinya saya mau menanggapi pertanyaan yang ketiga aja, tapi sudah itu. Bolehlah dikit, mah boleh kalau dikit aja mah, silahkan. Oh, ya, saya. Ayo tok bundungan. Nah, saya membaca jurnalnya ini ya, membaca jurnalnya Bu Farida dan kawan-kawan tentang ini pertanyaannya Pak Diman kalau nggak salah. Jadi pertanyaan tentang kesiapan, saya membaca jurnal itu kesiapan pendidikan Indonesia menghadapi era society 5.0. Di situ ada beberapa upaya ya, solusi diantaranya. Yang pertama itu melakukan revitalisasi kurikulum. Yang kedua pemanfaatan teknologi yang tepat. Jadi artinya kita mau menjawab sesuai dengan referensi. Saya mengambil referensi dari jurnal kesiapan pendidikan Indonesia menghadapi era society 5.0 itu. Jadi diantaranya yaitu menurut beliau yaitu Valinda dan kawan-kawan yaitu harus melakukan ada revitalisasi kurikulum dan pemanfaatan teknologi. Kemudian juga harus ada literasi digital. Artinya konsep literasi digital itu tidak hanya membaca, namun meningkatkan kemampuan menganalisis menggunakan informasi yang benar. Jadi bukan sebatas menggunakan teknologi saja, namun harus benar-benar mampu menganalisis informasi dengan benar itu. Karena
mungkin di zaman-zaman yang sekarang itu banyak informasi-informasi yang di dalamnya terdapat hoax. Jadi hoax gitu. Kemudian juga ada literasi digital, kemudian literasi manusia dan literasi teknologi. Jadi dari saya itu saja meninjau daripada kesiapan pendidikan Indonesia menghadapi era sosial. Yang pertama itu adalah revitalisasi kurikulum, yang kedua penempatan teknologi yang tepat. Kemudian juga ditambah tentang harus adanya literasi digital, literasi manusia, dan literasi teknologi. Mungkin dari saya begitu, mangga dijabarkan kembali. Tapi karena sudah selesai pertanyaannya, segitu sajalah. Oke, terima kasih Bapak Luha dan cukup informatif disertakan dengan sumber. Sedikit. Mohon maaf Pak Ujang, mungkin nanti saja ketika ada waktu cukup, nanti kita boleh diulas lagi ya Pak Ujang, boleh. Oke, teman-teman. Iya, silakan. Kita lanjut Kabur, Pak Ujang, kabur. Selanjutnya, yaitu tentang pertanyaan dari Bapak Sarip tentang bagaimana sih cara menstabilkan kembali kondisi yang terjadi sekarang ini, baik itu industri yang sekarang seperti perekonomian, begitu pula kita sangkut pautkan, kita hubungkan dengan pendidikan, karena kita berada di dunia pendidikan. Bagaimana cara menstabilkan keadaan sekarang ini dengan menggunakan atau bersinggungan dengan sistem informasi strategis itu sendiri. Oke, teman-teman sekalian, kami persilakan untuk mau mencoba menambahkan jawabannya. Untuk siapa itu? Dipersilakan siapa saja Pak, siapa saja dipersilakan. Mungkin Pak Ujang, mangga Pak Ujang. Saya boleh nggak? Oh silakan. Saya boleh. Silakan Pak Ujang, mangga Pak Ujang. Terima kasih waktunya. Tentang tadi pertanyaannya bagaimana mengoptimalkan SIS pada zaman sekarang, yaitu ketika ada pandemi. Sebenarnya kalau pendapat saya justru kita sedang melaksanakan SIS tersebut karena waktu kita normal itu kita banyak bertemu, banyak langsung jumpa. Sekarang kembali ke Zoom. Nah, berarti kita sedang menggunakan sistem informasi strategik tersebut. Cuman dampaknya yang terasa karena tadi kita sudah bahas bersama bahwa kesiapan kita belum maksimal itu. Sebenarnya dalam kehidupan yang kita alami sekarang, yaitu pada 4.0 atau 5 yang kelima itu ya, saya kurang fasih untuk membacakannya. Itu dalam menghadapi zaman tersebut itu kan menggunakan teknologi yang sangat maju, maka itu harus dilakukan. Kalau tidak, kita akan tergerus, kita akan tertinggal oleh negara-negara yang lain. Nah, adanya pandemi sebenarnya ada sisi manfaatnya. Manfaatnya apa? Kita terpacu untuk melaksanakan sistem informasi teknologi yang salah satunya kita menggunakan daring. Jadi itu ada manfaatnya juga, meskipun dampaknya tadi yang sangat besar sekali, baik di industri, ekonomi, pendidikan itu berdampak sangat kurang baik. Kenapa demikian? Karena kita belum bisa memaksimalkan hidup di zaman teknologi yang maju. Jadi itu mungkin yang bisa disampaikan. Itu pada intinya kita itu sedang melaksanakan SIS tersebut pada intinya. Terima kasih. Kembali ke rekan-rekan. Oke, terima kasih Pak Ujang Sayudin. Dan mungkin dari teman-teman yang lainnya yang belum berkomentar, kami persilakan. Menambahkan. Oh, silakan Ibu Midah, mangga di haturanan. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator. Mungkin saya sedikit menambahkan dari pertanyaan Pak Sarip. Tadi bagaimana strategi SIS menghadapi masa-masa pandemi sekarang dan masa depan. Nah, mungkin menurut saya itu sebetulnya peluang sangat besar sekali bagi sistem informasi, apalagi pembisnis yang bergelut di sistem informasi. Justru saat ini mereka itu peluang bagi mereka, yaitu untuk penjualan dari
informasi tersebut. Misalkan dari segi apa, sekarang kan semuanya pasti menggunakan kuota internet. Nah itu mungkin itu justru mereka lebih saat ini lebih apa maju mungkin ya seperti itu. Kemudian lagi strategi apa sih yang harus dilakukan untuk kedepannya atau dari sekarang untuk ke depan? Yaitu mungkin diantaranya kita harus SIS itu meningkatkan pemasaran. Dari pembisnis itu bagaimana pemasaran sekarang dan untuk selanjutnya. Kalau misalkan kalau dari segi sekolah itu meningkat pemasaran misalkan dari segi pengiklanan melalui YouTube, kan sekarang pasti semua kalangan itu semuanya ke informasi ke YouTube, ke apa ya media-media informasi seperti itu ya. Kemudian lagi yang kedua itu membangun komunikasi. Nah, sekarang itu kan zamannya grup, pasti semua pasti ada grup-grup. Nah, di sanalah saatnya kita melakukan proses itu. Kemudian yang ketiga otomatisasi proses. Keempat itu melindungi informasi penting ya. Kemudian yang kelima itu menjaga ketersediaan informasi. Nah, itu mungkin diantaranya strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh sistem informasi sekarang dan kedepannya. Sedikit boleh ditambah sama yang dilengkapi yang lainnya. Mungkin itu Pak Jalang, terima kasih. Terima kasih Bu Midah atas jawabannya. Dan mungkin dari teman-teman yang lain, Pak Agus sepertinya sudah mempersiapkan jawaban, Pak Agus ya. Oke, teman-teman yang lainnya, Pak Ustadz Fajrin tuh sepertinya sudah mempersiapkan jawabannya juga. Kami persilahkan kepada teman-teman atau yang rekan-rekan di sini yang ingin memberikan jawaban. Silakan Pak Agus, saya pikir dengar suaranya Pak Agus. Kangen. Halo Pak Agus, silakan. Enggak Pak Agus. Diaturannya. Untuk pengastiris Pak Agus Pak. Oh gitu. Kalau tidak ada respon lagi dari teman-teman sekalian, kami kembalikan lagi kepada penanya. Apakah jawaban-jawaban dari teman-teman sekalian dirasa cukup dan mungkin bisa menyimpulkan sendiri atas jawaban-jawaban dari rekan-rekan diskusi pada kesempatan kali ini. Kami kembalikan lagi dan mungkin juga bisa jadi bahan untuk nanti di akhir sesi untuk bisa jadi bahan untuk pendalaman materi bagi Ibu Doktor dan Bapak Doktor. Mangga kepada Ibu Haulati, Ibu Fitri, Bapak Diman dan Bapak Sarip tentang tanggapan-tanggapan dari rekan-rekan semua. Kami kembalikan lagi sebelum kita kembalikan lagi kepada Bapak Doktor dan Ibu Doktor. Pak Sarip puas, Pak Sarip? Bukan alat memuas. Satu lagi lah, saya ikut satu lagi. Berapa bintang? Oh silakan. Silakan. Jawaban dari jawaban upaya dari Pak Sarip. Silakan. Atau bagaimana upayanya? Jadi saya sama saja tadi ada kelanjutannya juga di dalam jurnal tadi ada upaya yang harus dilakukan. Yang pertama diantaranya yaitu harus melakukan pemanfaatan IoT ataupun Internet of Things. Kemudian juga harus mengupayakan virtual dan juga AL itu ibarat kecerdasan mesin. Jadi mengupayakan seperti menggunakan smartphone dan lainnya begitu. Jadi ada pemanfaatan Internet of Things, kemudian virtual, kemudian AL. AL itu singkatannya apa ya? Jadi kalau singkatannya itu artificial intelligence. Jadi AI. Oh iya, AI. Artificial Intelligence. Oke. Jadi menggunakan kecerdasan mesin atau seperti penggunaan smartphone dan lainnya. Jadi yang tiga diantaranya, yang pertama IoT ataupun apa tadi Internet of Things, yang kedua itu virtual, yang kemudian yang ketiga adalah AI. Mana ini? Makanya kecerdasan dari mesin itulah seperti smartphone dan lain sebagainya. Mungkin itu saja upayanya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Pak Ginanjar, sebentar saya nambahkan sedikit ya. Oke, silakan Pak Syarif ini. Baik, sebagai mungkin pengulas terakhir, saya merujuk kepada pendapat Rothwell. Beliau mengatakan bahwasannya untuk menanamkan manajemen yang baik, pertama agar kita bisa survive, bisa bertahan dalam arus teknologi ataupun katakanlah di tempat Pak Syarif adalah tempat wahana bisnis dan lain sebagainya atau kota bisnis, kota industri, yang pertama harus melakukan investigasi
Investigasi ini artinya orang-orang di sana harus bisa membaca situasi, membaca lingkungan, apa kira-kira peluang yang ada di sana. Yang kedua harus mengetahui yang namanya forecasting. Forecasting ini adalah harus bisa meramalkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini nanti berkaitan dengan siklus supply and demand, permintaan dan juga ketersediaan pasokan. Nah, ketika orang-orang di daerah industri, daerah Pak Syarif misalnya menggunakan teknologi, apalagi sekarang zaman smartphone, tentu bisa mengakses mana sih yang menjadi kebutuhan prioritas di masyarakat. Yang selanjutnya adalah perencanaan, kemudian promosi, bagaimana mempromosikan produk dan lain sebagainya. Yang keempat yang kelima adalah utilitas, kegunaan. Kira-kira barang-barang apa yang paling banyak digunakan untuk masyarakat di tempat tersebut. Nah, ketika aspek-aspek yang Rottwell kemukakan tadi itu sudah bisa dijalankan oleh masyarakat atau oleh penduduk setempat, maka mereka bisa survive, bahkan bisa bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia, bahkan bisa go internasional dengan pemanfaatan SIS yang tadi. Jadi intinya harus melakukan investigasi, harus melakukan forecasting, membaca situasi antara permintaan dan juga pasokan barang dan lain sebagainya, serta merencanakan serta utilitas kegunaan dari produk-produk yang mereka ciptakan itu sendiri. Barangkali demikian Pak Syarif. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Qohar dan rekan-rekan semua yang sudah menjawab. Dan sekali lagi sebelum kita serahkan waktu kepada Bapak dosen dan Ibu dosen, saya kembalikan lagi ke penanya. Tadi ada 4 penanya, bagaimana tanggapan dan mungkin dirasa cukupkah jawaban-jawaban dari rekan-rekan sekalian. Mangga kepada Ibu Haulati, Ibu Fitri, Bapak Diman, dan Bapak Sarip. Ya, sudah cukup. Alhamdulillah. Harus cukup. Ya. Pak, sebentar saya masuk. Harus sebentar masuk, bisa agak? Oh, karena dari penanya dirasa sudah cukup. Mangga Pak Haji, Khawatos pilih sedikit aja sedikit. Mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Doktor, rekan-rekan. Saya hormati. Ya tentang tadi ya tentang informasi dan segalanya. Apakah nyambungkah dengan syaratnya dengan aturan syarat aturan yang Allah tentukan tentang hukum tersebut? Itulah pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih Pak Haji. Itu sepertinya bukan tanggapan ya, tapi pertanyaan, dan mungkin berhubung sesi pertanyaan sudah kita tutup, dan insya Allah nanti pertanyaan dari Pak Haji, jikalau Ibu Dokter dan Bapak Dokter berkenan, nanti bisa diulas dan dibahas mungkin ya. Jadi kita tidak bisa memberikan jawaban, kita kembalikan aja ke Pak Dokter dan Pak Dokter. Betul. Terima kasih. Ini Pak Haji dan rekan-rekan semuanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat, mohon maaf sebelumnya kepada rekan-rekan yang pada kesempatan kali ini tidak terfasilitasi untuk memberikan pertanyaan karena waktu dan lain hal. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dan saya sendiri selaku pemateri dan moderator pada kesempatan kali ini beserta Bapak Yogi dan sekaligus Bapak Abdul Qohar dan Bapak Haji Dadang yang kebetulan ditakdirkan sama dengan pembahasan yang sama. Kami mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Jikalau ada benar yang kami ungkapkan, mudah-mudahan menjadi pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada pasangan kita, ada bulan dan bintang. Ibu dosen nyepeng bintangna, Bapak dosen nyepeng bulana. Kepada beliau kami silahkan. Saya yang mengharapkannya. Mangga Pak Dokter Abdul Gaduh bulan, Abdi pada alit bintang. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup bulan, hidup. Waalaikumsalam. Sebelum menyampaikan materi, apakah slide saya sudah tampil? Belum. Masih belum kelihatan, Pak. Masih loading. Belum, Pak Haji. Ya. Sambil menunggu slide saya. Ya, tadi dari beberapa pertanyaan kemudian jawaban ini mengarah kepada situasi akhir zaman ini ya. Di mana bahwa di akhir zaman ini yang sudah diajarkan oleh Rasul bahwa kita harus meyakini akan munculnya Dajjal, di mana di situ
akan banyak kejadian-kejadian fitnah, kemudian berita-berita yang tidak benar, yang kita sebut dengan berita hoax gitu ya. Dan fakta-fakta yang mengarah kepada akhir zaman ini itu banyak fakta-fakta di dunia ini ya. Misalnya yang pertama yang tidak terjadi di Arab Saudi sekarang banyak terjadi. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pesan-pesan Rasul dan para sahabatnya juga banyak terjadi. Misalnya di sana ada yang disebut dengan danau Tiberias yang dikuasai oleh Israel yang sekitar 90% dan 10%-nya oleh Jordan. Dan itu adalah airnya sudah surut antara 700 meter sampai 1 kilo. Jadi di situ itu merupakan tanda-tanda akhir zaman, munculnya Dajjal. Kemudian hal-hal lain seperti misalnya kurma tidak berbuah ya. Kemudian ada hal-hal lain ya. Tapi di sini Muslim harus mampu membaca, menganalisis apakah sesuatu yang berkaitan dengan Dajjal itu apakah memang benar sosok orang atau memang suatu pertanda. Jadi di sini kita sebagai akademikus ya, bahwa kita memprediksi dan kita mengasumsi bahwa Dajjal itu adalah merupakan sebuah perbuatan fitnah, berita-berita hoax, dan memang dirasakan oleh kita semua dalam perkembangan teknologi informasi ini. Banyak berita-berita hoax, banyak berita-berita fitnah, semua dipermasalahkan. Mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pemerintah, bahkan pertahanan keamanan pun dipermasalahkan. Ada yang bertanya benar, ada yang bertanya tidak benar, ada yang bertanya dibuat-buat untuk menjatuhkan pemerintah, ya, atau menimbulkan mosi tidak percaya kepada orang per orang, kelompok orang, termasuk kepada pemerintah di sini. Kemudian bagaimana untuk mencegah Dajjal ini, fitnah Dajjal ini? Nah, kemudian Rasul memberikan pesan kita dengan melalui dua doa. Yang pertama doanya adalah sebelum berakhir sholat, setiap sholat itu di at-tahiyat akhir itu kita harus berdoa tentang yang kita juga sering dibacakan ya. Allahumma inni a'udzubika min adabil jahanam ya. Tuh kalau sedang tidak sholat lupa. Tapi kalau sedang sholat ini dihafal. Itu Allahumma inni a'udzubika min qabri wa min azabin nar wa min mahya wa mamat masjid dajjal. Amin syarif masjid dajjal. Itu kan? Itu untuk mencegah fitnah Dajjal. Yang kedua adalah membaca atau menghafalkan surat Al-Kahfi 10 ayat pertama itu. Bahkan di masjid-masjid di semua masjid itu sudah sering dilakukan, terutama diterapkan kepada anak-anak ya. Itu tentang situasi fitnah Dajjal tadi ya. Kemudian saya mempunyai sebuah asumsi bahwa situasi sekarang ini terjadi perang asimetris. Perang asimetris itu perang yang tidak seimbang. A itu tidak,
simetris itu seimbang. Jadi perang tidak seimbang. Untuk perang asimetris itu pertama adalah perang kuman. Jadi kuman ini manusia sudah mampu membuat kuman dengan berbagai macam teknologi sehingga kuman bisa dibuat, kemudian bisa disebarkan, kemudian bisa mematikan, bahkan bisa menjadi sakit. Kemudian yang kedua adalah perang kimia. Pertama adalah perang kuman, yang kedua perang kimia. Jadi sekarang ini semua makanan, semua kehidupan tidak terlepas dari kimia. Kalau misalnya sebuah ilmu jatuh kepada ilmuwan yang jahat, ya, maka dunia akan rusak. Seperti halnya kuman, itu kan diperoleh oleh seorang ilmuwan. Tapi kalau seorang ilmuwan sudah jahatnya kan bisa dibuat oleh sendiri, niatnya sendiri, atau dibayar oleh orang lain. Itu akan merusak dunia. Kedua adalah tentang kimia. Semua makanan juga tidak terlepas dari kimia. Bisa menimbulkan diabetes, bisa menimbulkan darah tinggi, bisa menimbulkan penyakit lain-lain. Bahkan bisa mati dengan kimia itu. Dari mulai asin, ikan asin, minuman, semua. Dan kita harus waspada. Jadi kita harus tabayun. Kemudian yang ketiga, yang pertama adalah perang kuman, yang kedua perang kimia, yang ketiga adalah perang situs. Situs internet dicekok dengan game kekerasan, game mabuk-mabukan, dan sebagainya. Kemudian film kekerasan, atau menampilkan berita-berita kekerasan, berita-berita pornografi, itu situs. Dan situs internet itu bisa diakses oleh semua orang. Dan tugasnya pemerintah untuk menutup akses itu, ya, atau situs itu. Jadi satu, perang kuman, kedua perang kimia, tiga perang situs, keempat perang candu atau perang narkoba. Itu. Jadi narkoba itu adalah untuk merusak akhlak. Jadi perusakan akhlak itu melalui narkoba bisa melalui nomor 3 tadi tentang situs-situs internet. Nah, tugas kita sebagai orang-orang yang beragama harus mampu mencegah perang itu agar masyarakat, terutama generasi muda, anak-anak tidak terlibat atau melibatkan diri kepada hal-hal yang seperti itu. Coba saja kita pelajari, dulu tidak pernah terjadi adanya geng motor. Geng motor diindoktrinasi oleh suatu organisasi itu bahwa geng motor harus mampu melawan guru. Geng motor harus mampu melawan orang tua. Geng motor harus mampu dan berani merampas sepeda motor. Geng motor harus berani menganiaya orang. Itu. Jadi sekarang sudah seperti itu dunia. Nah, itu ya tentang perang asimetris dan di akhir zaman Dajjal. Kemudian ini kita kembali ke materi. Apakah slide-nya sudah ada? Di sini masih tampak menghitam, Pak. Masih tampak hitam. Pak Dokter. Mungkin ini kenapa ya? Hitam. Perlu bulan untuk menerangi. Stop dulu, Pak. Stop dulu. Oke. Mungkin diulangi lagi, Pak. Ya, kita tutup dulu. Stop screen share dan kita diulangi. Kemudian sekarang ini ada manajemen mutu, ada meningkatkan mutu. Nah, sekarang manajemen mutu dulu ya. Ada? Masih perlu bulan? Belum, Pak Haji, belum. Belum, masih proses, Pak. Halimun, Pak, halimun hidung. Ini kenapa ya? Aneh ya.
Ya, seperti itu. Oh, mungkin Pak Oke, Dokter kalau mungkin begitu, karena kalau kita lihat kepada manajemen mutu, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, ini harus mampu membaca pasar. Kalau mampu membaca pasar, sekolah pun akan meningkatkan mutu. Karena mutu itu akan disesuaikan dengan kehendak pasar. Ya. Dari apa? Dimulai dari apa? Meningkatkan keterampilan kepala sekolah, kepemimpinan, keterampilan guru, itu perlu ditingkatkan. Bagaimana cara mengajar yang baik dan benar. Kemudian bagaimana meningkatkan sarana prasarananya. Ini tentang manajemen sekolah. Manajemen sekolah itu bahwa kepemimpinan itu harus mampu menyesuaikan dengan budaya masyarakat setempat dan harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi masyarakat yang ada. Kemudian hasil pendidikan itu setelah dikemasyarakatkan kan setelah lulus kemudian berada di masyarakat bermanfaat atau tidak. Seandainya itu tidak bermanfaat, mungkin pasar tidak akan mendaftarkan diri kepada sekolah yang tidak mampu mengidentifikasi seperti itu. Ya, kemudian sekolah itu harus mampu mengembangkan visi dan misi. Jadi mengembangkan misi dan misi, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat apa visi dan misi sekolah yang bersangkutan. Kemudian sekolah harus mampu menganalisis SWOT. Menganalisis SWOT. Masih ingat tentang SWOT? Bagaimana peluangnya, kemudian apa kelemahannya, ya? SWOT. Ingat SWOT apa itu? Ya. Strength, weakness, opportunity, threat. Kemudian sekolah itu harus mampu melaksanakan standar pendidikan. Standar pendidikan yang ada di dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang penjabaran dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Apa saja itu standar nasional itu? Ada 8. Pertama standar isi, kedua standar proses, ketiga standar kompetensi lulusan, keempat standar pendidikan dan tenaga kependidikan, kelima standar sarana dan prasarana, keenam standar pengelolaan, ketujuh standar pembiayaan, kedelapan standar penilaian pendidikan. Ini harus dikuasai oleh rekan-rekan semua. Mungkin nanti standar nasional ini akan dituangkan dalam tesis rekan-rekan. Jadi harus betul-betul rekan-rekan memahami tentang kedelapan standar pendidikan ini. Nah, kemudian kalau sekolah kalau misalnya sekolah yang bersangkutan mampu menyesuaikan dengan standar, kalau berada di bawah standar nasional, maka mungkin masyarakat tidak akan melanjutkan ke sekolah yang Bapak kerja di situ. Tapi kalau sekolah yang Bapak kerja itu mampu menyesuaikan dengan standar yang 8 standar pendidikan itu, maka pasar itu akan menggempur, bukan menggempur, berbondong-bondong akan mengejar sekolah Bapak yang menjadi idola. Itu. Dan bagaimana untuk meningkatkan sekolah itu demi kepercayaan masyarakat? Pertama, akreditasinya juga harus bagus. Masyarakat akan mengejar kepada minimal akreditasi B. Misalnya di Uninus PAI sekarang S2 PAI, pasca sarjana PAI, sekarang kan akreditasinya P. Dalam waktu dekat akreditasinya akan didatangi, dicek, mudah-mudahan bisa mencapai akreditasi A. Tapi kalau bapak-bapak S2 di Uninus ini, di PAI Uninus ini akreditasinya C, bapak tidak akan daftar ke Uninus seperti itu.
Maka akreditasi ini kalau sekolah mampu meningkatkan akreditasi maka akan dikejar oleh masyarakat. Nah, kemudian selain itu bagaimana penjaminan mutu yang lain? Itu kan akreditasi itu sebagai salah satu penjabaran dari penjaminan mutu. Kemudian apalagi kalau sekolah itu mempunyai penjaminan mutu internasional seperti ISO yang disebut dengan ISO, gitu kan. Mungkin masyarakat akan lebih mempercayai kepada sekolah yang bersangkutan. Seperti contohnya di sebelah timur Uninus, di situ ada SMA yang sudah mempunyai akreditasi internasional ISO. Saya lupa lagi sekolahnya itu di pinggir jalan satu garis dengan Uninus. Beberapa SMK 7 Pak Dokter. Ya, mungkin itu ya. Itu mempunyai status ISO sehingga siswanya tuh terus-menerus banyak dan menjadi banyak animonya. Kemudian apalagi jadi itu sebagai upaya untuk meningkatkan mutu sekolah. Bagaimana kalau untuk meningkatkan manajemen mutu? Ya, jadi di sini di dalam manajemen mutu ini bahwa guru-guru harus ditingkatkan keterampilan mengajar. Jangan sampai guru tidak tahu tentang menggunakan laptop, tidak tahu menggunakan komputer, tidak tahu menggunakan internet. Kemudian gurunya galak-galak, tidak mengikuti perkembangan model-model pembelajaran. Sekarang kan ilmu pengetahuan tentang model pembelajaran sudah banyak. Sehingga suasana kelas demokratis, ya. Jangan takut kalau misalnya tidak ada pemisah antara guru dengan siswa, nanti siswa calutak, tidak akan. Seperti halnya saya dengan Ibu Dr. Helma sudah dekat dengan rekan-rekan. Apakah rekan-rekan calutak? Tidak. Ya, tidak seperti itu. Tapi ada lilingeran lah. Jadi ya saya yakin bahwa siswa itu tidak akan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana tentang sarananya itu harus ditingkatkan, selalu dibangun. Ada masjid, sarana ibadah, kemudian bagaimana sarana-sarana lain seperti di kelas ada ruangannya bersih, kemudian ada laptopnya, ada infokusnya, ada layarnya, kemudian ada listriknya. Jangan sampai listrik tidak ada, apalagi laptop, apalagi infokus. Nah itu akhirnya animo menjadi berkurang. Bagaimana tingkat upah? Di sini juga kepala sekolah harus mampu memberikan insentif kepada gurunya, ya, supaya gurunya itu semangat mengajarnya. Itu. Jadi mengupayakan seperti itu. Kemudian itulah seperti apa yang saya sampaikan sementara tentang manajemen mutu dan peningkatan mutu sekolah. Kemudian untuk berikutnya saya serahkan kepada Ibu Dr. Herma untuk menambahkan. Terima kasih atas antusiasnya, partisipasi rekan-rekan yang sudah begitu bagus. Ya, waktunya silakan Ibu Dokter untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Pak Dr. Marwan yang sudah memberikan banyak wawasan pengetahuan kepada kita semua. Bapak dan Ibu, untuk bahasan kita kali ini difokuskan kepada sistem informasi strategik, begitu ya. Jadi rekan-rekan tadi juga sudah banyak membahas tentang sistem informasi strategik. Saya hanya akan menguatkan sedikit saja bahwa sistem informasi strategik ini merupakan sistem yang terdiri dari sistem-sistem teknologi informasi. Nah, ini tentu sistem teknologi informasi ini kalau kita kenal sekarang adalah lebih kepada bagaimana kita memaksimalkan
fungsi dan peran dari teknologi informasi yang dikemas dalam satu sistem yang disebut dengan komputer, begitu ya. Sehingga komputer ini mampu memberikan jembatan penghubung, mampu menjadi alat bagi kita sebagai user atau pengguna untuk meningkatkan atau mengembangkan kegiatan-kegiatan kita. Nah, bagi para pemimpin, karena sistem informasi manajemen ini dipergunakan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan, sehingga tentu di sini lebih dekat kepada manajer tingkat atas menengah, begitu ya. Untuk manajer tingkat bawah bagaimana? Ya boleh-boleh saja, selama itu adalah terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan secara personal, begitu. Kalau dalam satu organisasi yang berhak mengambil keputusan adalah manajer top dan manajer yang di middle. Sehingga ketika kita mengimplementasikan sistem informasi strategik ini di dalam lingkungan pendidikan, tentu kita akan berasumsi bagaimana peningkatan, bagaimana pengembangan lembaga pendidikan kita dengan menggunakan sistem informasi teknologi yang tersedia. Sehingga tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan, bagaimana misalnya lembaga pendidikan Islam tidak termarginalisasi, begitu ya. Sudah stigmanya di sisi gawir, begitu ya, agak di pojok, begitu, dan tempatnya juga kumuh. Ternyata dengan sistem informasi strategik ini bisa kita ubah wajah lembaga pendidikan Islam, terutama untuk madrasah, begitu ya. Selanjutnya juga bagaimana kita mengaitkan sistem informasi strategik ini dengan proses pembelajaran. Apabila Bapak Ibu banyak yang bertugas sebagai tenaga pendidik, maka kita berpikir bagaimana sistem informasi strategik ini mampu memuluskan tugas kita sebagai pendidik, begitu. Apalagi di era sekarang. Tadi juga sudah ada rekan yang menyatakan Zoom misalnya menjadi satu opsi, begitu ya, satu pilihan dalam proses pembelajaran ketika di era pandemi seperti sekarang. Kemudian saya juga mencoba untuk membuat misalnya proses pembelajaran dalam bentuk asinkron, begitu ya, yaitu dengan misalnya memberikan materi melalui video yang sudah dikemas terlebih dahulu. Nah, ini juga menjadi opsi-opsi dari sistem informasi strategik, begitu ya. Dan ini menjadi satu peluang bagi kita untuk tetap maju, untuk tetap mengambil satu step ke depan dibanding rekan-rekan yang hanya berjalan di tempat, ya sudahlah ala kadarnya saja. Nah, itu tentu bukan opsi bagi kita yang sedang belajar dan mengembangkan kemampuan kita melalui sistem informasi strategik. Maka pergunakanlah berbagai informasi yang ada di komputer untuk meningkatkan kemampuan kita semua. Khususnya untuk guru dan untuk kepala sekolah, yayasan, maka kembangkanlah sebagaimana seharusnya kepala sekolah dan yayasan berpikir dan bekerja, begitu. Itu saja singkat, Bapak Doktor. Bapak Ibu yang lain seperti itu. Untuk beberapa materi penting juga mungkin nanti akan saya kemas kembali dalam bentuk video sehingga Bapak Ibu dapat belajar di mana saja, begitu ya, belajar dari siapa saja. Terutama yang tadi sanad keilmuannya kita betul-betul perhatikan, jangan sampai nanti apa yang disampaikan dalam video itu memberikan masukan yang bahkan bisa mengakibatkan perpecahan, begitu ya, mengakibatkan tadi Pak Dokter menyampaikan hoax, itu juga tentu tidak diharapkan kalau beritanya tidak benar. Nah, Bapak dan Ibu menyikapi beragam informasi yang ada di komputer, di internet, begitu, tentu harus bijak, sebab semua orang memiliki kelebihan dan kelemahan. Oleh karena itu, dengan pengetahuan, wawasan, arahan dari para guru, dosen, begitu ya, tentu menjadi satu bekal bagi Bapak Ibu
dalam menyikapi hal-hal yang akan cenderung menjadi kerusakan bagi kita, bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian saya menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Marwan. Hatur nuhun dikembalikan kepada moderator, mangga. Oke, terima kasih kepada Bapak Dokter, Pak Haji, dan Ibu Dokter yang telah menyampaikan penguatan, tambahan, dan juga pengetahuan bagi kita semua pada siang menuju sore hari ini. Dan mungkin sebagaimana yang telah disampaikan di awal ketika semua susunan acara kegiatan sudah dilaksanakan, maka sampailah kita di penghujung acara di mana kita semua mungkin di sini saya selaku moderator sekaligus pemateri pada kesempatan kali ini beserta mewakili Bapak Abdul Qohar dan Bapak Haji Dadang dari kelas B yang sama-sama menjadi pemateri pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kekurangan, kehilapan, kealpaan, dan sesuai harapan Bapak Ibu sekalian dalam memandu kegiatan pada siang sore hari ini. Sebelum kami tutup kegiatan siang sore hari ini dan masih ada waktu sebelum waktu asar tiba, kita akhiri dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu yang insya Allah akan dipimpin oleh salah satu dari teman kita. Mangga Bapak Ibu, lumayan ayah bintangna panginten, tenang we. Mangga. Oh Pak Haji, mohon mangga Pak Haji. Tinggal saya. Foto bersama dulu perjalanan. Foto bersama dulu. Oh mohon. Foto. Mohon foto bersama dulu. Orang teh hatur nuhun Pak Yogi pangemutna. Berdoa dulu saja, berdoa dulu baru Pak Yogi. Oke, sebelum kita berdoa dulu, langsung makan. Hari ini, alangkah indahnya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dosen, Ibu dosen sehat selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang lain juga sehat selalu, jangan hanya dosen. Serta rekan-rekan seperjuangan mudah-mudahan makin sukses. Amin. Sebelum diakhiri perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafihu majidah. Ya Rabbana lakal hamd. Jalali wajhikal karimi wal azimi sultani. Rabbana hablana hayatan thayyibatan sa'idatan fid dunya wa hayatan radiyatan mardiyatan fil akhirah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Muhammadan mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma yassir li rizqi wa aksir amali wa barik li fima ataitani wa sahhir li makhluqati wa habib li linasi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.